Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat semuanya dan bisa mengikuti pelajaran online ini. Dan saya ingatkan anak-anakku agar kalian rajin mengikuti pembelajaran online karena ini akan berpengaruh pada nilai kalian di rapot. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku silahkan kalian buka buku fikihnya untuk pertemuan kali ini tentang bab sholat, bab 8 tentang sholat pada halaman 34 ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sholat. Kemarin kita sudah belajar tentang wudhu, kita belajar tentang tayamum. Setelah itu kita akan belajar tentang sholat. Apa sih sholat itu? Sholat ini ada pengertiannya. Yang pertama, menurut bahasa. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa. Doa. Jadi orang ketika sholat itu, dia itu sama halnya berdoa. Jadi sholat adalah doa. Yang kedua, sholat itu adalah permohonan ampun. Jadi orang itu ketika sholat, sama halnya dia berdoa, sama halnya dia memohon ampun, sama halnya dia berzikir mengingat Allah. Itulah pengertian sholat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu kegiatan atau suatu ibadah, adalah sebuah ibadah, suatu ibadah yang tersusun dari perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam sholat itu pasti ada gerakan-gerakan dan ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Maka di sini sholat itu harus memenuhi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan itu. Ini sholat menurut istilah. Terus kemudian sekarang tata cara sholat yang benar dan sah. Yang pertama, syarat wajib sholat. Orang itu sholat, diwajibkan sholat itu siapa saja? Diantaranya adalah Islam, baligh, terus kemudian dewasa, artinya sudah cukup umur, baligh, sudah baligh, terus sudah telah sampai dakwah. Terus jaga, artinya jaga itu dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur. Terus suci dari haid dan nifas, kemudian berakal dan ya sudah itu, dan berakal. Itu antaranya adalah syarat wajibnya zakat. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Sholatnya orang itu bisa sah apabila memenuhi beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah dia mengetahui waktu masuknya sholat. Sekarang ini waktunya apa? Sholat duhur, apakah sholat asar, apakah sholat maghrib. Nah, kalau kamu nggak tahu waktunya sholat, misalnya kamu jam 12 siang, ternyata kamu sholatnya niatnya sholat maghrib, nah itu tidak sah sholatnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian suci badannya, kemudian suci tempatnya, kemudian suci pakaiannya. Suci dari apa? Suci dari hadas dan suci dari najis ya. Terus kemudian menghadap kiblat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Terus kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian menutup aurat. Sudah tahu kan auratnya laki-laki sama auratnya perempuan ketika dalam sholat. Kemudian rukunnya sholat. Nah, ini rukun sholat ini kalian harus benar-benar sempurna. Kalau rukunnya sholat ini kalian tidak kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalian harus mengulang lagi. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya sholat? Ya tergantung sholatnya, apakah duhur, asar, maghrib, dan selanjutnya. Misalkan sholat duhur, niatnya gimana? Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati
adaan lillahi ta'ala, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Berdiri ini bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dengan cara duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring, atau tidur miring. Nah, begitu ya. Terus kemudian adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dikerjakan ketika awal memulai sholat. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib, rukun, termasuk rukun. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu kamu berniat di dalam hati, saya niat sholat duhur, saya niat sholat asar. Nah, begitu. Terus kemudian ruku, i'tidal, sudah tahu semua kan caranya sholat? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir. Nah, itu semuanya adalah rukunnya sholat. Bacaan surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian duduk tasyahud akhir, terus bacaannya itu juga wajib. At-tahiyatul, nah itu hukumnya wajib, termasuk rukun. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu termasuk rukunnya sholat. Kemudian yang terakhir adalah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu termasuk rukunnya sholat. Jadi kalian ini harus dikerjakan, karena sholat itu adalah termasuk ibadah yang paling utama dan yang menjamin keselamatan seseorang itu adalah ibadah sholat. Karena nanti amal yang pertama kali dihisab, amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah ketika orang itu meninggal dunia, ketika orang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat adalah tentang sholat. Maka anak-anakku, jangan sampai kalian tidak mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Terus kemudian sekarang sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnah sholat ini kalau tidak kalian kerjakan, ini tidak apa-apa. Artinya sholatnya tetap sah. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan. Nah, seperti ini. Ini hukumnya sunnah. Nah, terus kemudian meletakkan tangan di atas dada, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabir, itu hukumnya sunnah. Terus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukumnya sunnah. Mengucapkan amin hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan amin itu sangat diutamakan. Membaca surat, setelah surat Al-Fatihah kalian baca surat. Nah, itu hukumnya sunnah. Terus mengeraskan bacaan, membaca takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Terus membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu hukumnya sunnah. Terus membaca sami Allahu liman hamidah. Terus berdoa ketika duduk sejenak, duduk istirahat. Ketika sudah sujud mau berdiri, kamu duduk istirahat, namanya itu hukumnya sunnah. Duduk iftirash itu duduk ketika tasahud awal. Misalkan kalian duduknya tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Kemudian duduk tawarruk itu duduk di tahiyat akhir dan berdoa membaca setelah membaca sholawat Nabi. Nah, itu sebelum salam kalian berdoa, itu hukumnya sunnah. Terus kemudian bacaan dalam sholat. Nah, tadi kan sudah ya, termasuk bacaan yang sunnah dan wajib sudah. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi dalam sholat itu ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus ditinggalkan. Karena kalau itu dikerjakan bisa sholatnya batal. Di antaranya adalah meninggalkan salah satu rukun tadi. Terus tidak memenuhi syarat sah sholat. Kemudian berbicara di luar urusan sholat. Terus banyak gerak sampai lebih dari 3 kali. Misalkan kamu garuk-garuk begini tangannya sampai lebih dari 3 kali, itu membatalkan sholat. Melangkah, jalan-jalan, itu membatalkan sholat. Kemudian makan, sambil makan.
Ada sisa-sisa makanan kamu makan atau minum juga membatalkan sholat. Terus kemudian tertawa sampai terbahak-bahak. Kalau cuma tersenyum nggak apa-apa. Senyum. Kalau sampai kik, nah itu hukumnya batal sholatnya. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui tentang sholat ya. Nah, untuk saat ini anak-anakku sudah belajar tentang sholat. Semoga kalian bisa memahami. Untuk tugasnya silakan kalian ini diisi pada halaman 38 sampai 39. Bukan. Sampai 40. Pokoknya yang kolom-kolom saja. Nah, ini kalian kerjakan diisi yang kolom-kolom. Untuk yang ulangan harian nanti minggu depan. Sekarang kita sudah belajar tentang sholat. Untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang sujud sahwi. Ya, udah. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.